Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka warnanya merah, sedikit hitam karena bijinya. Karena salamku sudah dijawab, insya Allah kita semua dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan, yaitu sahibul bait, keluarga berkeluarga, Bapak Jaga Depari. Kemudian yang sama kita hormati, sama kita muliakan, guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Abdul Hamid yang alhamdulillah juga hadir. Kemudian Bapak Kepala Dusun, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan, dalam kerahmatan, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kiranya dengan izin beliaulah, izin Allah lah, kita dapat hadir bersama-sama di kediaman sahibul bait ini, yaitu Bapak Jaga Depari, dalam rangka niat keluarga di rumah ini, yaitu untuk membacakan doa yang mana kita niatkan kepada keluarga almarhum dan almarhumah yang telah dipanggil Allah, tentunya dalam rangka menyambut akan masuknya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan kita bersolawat, insya Allah kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita hadir dalam rangka melaksanakan niat daripada keluarga di rumah ini. Tentunya harapan kita, apa yang kita bacakan, apa yang diniatkan daripada keluarga di rumah ini diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian fadilah dari bacaan-bacaan yang kita baca Allah sampaikan kepada almarhum dan almarhumah yang telah diniatkan oleh keluarga di rumah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini alhamdulillah kita telah memasuki malam yang ke-18 di bulan Sya'ban. Maka artinya lebih kurang 12 hari ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Maka tentunya waktu 12 hari ini akan terasa kalau kita pikirkan. Namun ketika waktu yang 12 hari ini kita jalani, maka tanpa terasa akan sampai pada bulan Ramadan. Jadi kalau 12 hari ini kita pikirkan, kita bayangkan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka sudah pasti semua bahan pokok akan naik harganya. Cabai bawang naik, gula naik, telur naik,
beras naik, tepung naik, semua naik. Yang turun cuman kelapa, turun dari pohon, Pak. Turun dari pohon, tapi harganya tetap naik. Inilah ketika dipikirkan, terutama yang sering memikirkan ini kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, ini kaum ibu-ibu ini, Pak. Ibu-ibu sudah mulai gelisah. Belum lagi memikirkan bagaimana untuk beli baju lebaran, menyiapkan gorden yang baru, cat rumah yang baru, dan lain sebagainya. Maka ketika 12 hari waktu akan masuknya Ramadan dipikirkan terus, maka ini akan terasa lama. Tapi kalau kita jalani waktu 12 hari ini, insya Allah tanpa terasa, yang sering kita katakan, sebentar lagi tak terasa Ramadan akan sampai. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini mungkin sebagai tanda gembira daripada keluarga di rumah ini, mengirimkan doa, membacakan doa, mengundang kita yang mana fadilahnya dihadiahkan kepada keluarga di rumah ini sebagai bentuk rasa gembira akan masuknya bulan Ramadan. Makanya ketika kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka ini kata Rasul, Allah akan lindungi kita, hindari kita dari sentuhan apalagi dibakar oleh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang senang hatinya, yang gembira hatinya menyambut akan masuknya, akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh, apalagi dibakar api neraka. Maka salah satu rasa gembira daripada keluarga di rumah ini menyambut datangnya bulan Ramadan, maka dia mengirimkan doa kepada keluarga-keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini semua gembira, Pak. Yang gak ada yang gelisah, Pak. Jangan sampai kita gelisah risau karena masuknya bulan Ramadan, karena dengan kita bergembira maka janji Rasul Allah akan hindari tubuh kita tatkala nanti di yaumul akhir dibakar oleh api neraka. Disentuh pun enggak, kata Rasul. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sebentar lagi masuk bulan Ramadan, apa yang kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus punya niat untuk memperbanyak amal soleh, amal ibadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Maka ada 3 yang bisa menyebabkan semua kebaikan apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bulan Ramadan ini. Apa itu yang pertama yang bisa menyebabkan kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, pahalanya akan dilipat gandakan Allah sampai berpuluh-puluh kali lipat? Salah satunya yaitu kata Rasul bahwasanya itu sarofuz zaman. Ini yang pertama, sarofuz zaman. Keistimewaan waktu. Jadi waktu itu menentukan pahala kebaikan apapun yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah waktu yang sangat dimuliakan Allah, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melakukan kebaikan apapun di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah berpuluh-puluh kali lipat ketimbang kita melaksanakannya di luar daripada bulan Ramadan. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan kebaikan apapun, amal soleh apapun yang kita lakukan, tidak terkecuali sebatas solat, puasa, zakat, infak dan lain sebagainya. Pokoknya kebaikan apapun, amal soleh apapun, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita niatkan hati kita, kita persiapkan diri kita
untuk memperbanyak, menjadikan bulan Ramadan yang tinggal 12 hari lagi ke depan ini akan kita masuki, kita isi dengan berbagai kebaikan, kita isi dengan berbagai amal soleh, kita jadikan sebagai ladang amal buat kita untuk persiapan bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah dan berada di alam akhirat. Puasa kita laksanakan, berinfak, bersedekah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Dan amalan-amalan ibadah lain, baik yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pun demikian bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk puasa, ini bisa nanti sebagaimana yang Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'wal az. Berapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan fadilah, pahala atau kebaikan apapun dari puasa yang ia lakukan kecuali illa ju'wal az. Hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar. Pahalanya enggak ada. Pahalanya habis gugur. Apa yang menyebabkan gugur? Ada 3 hal. Seorang ulama besar, beliau bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan innama halaka man halaka man qablakum bisalasin khisain. Banyaknya orang-orang terdahulu itu rusak sebelum kita itu rusak, itu dikarenakan 3 hal, kata Ibrahim An-Nakhai. Apa itu yang pertama? Yang pertama, lifutuhil anam. Banyaknya orang-orang dahulu itu rusak dikarenakan banyak cerita, banyak cakap, atau banyak kombur, kata kita bilang. Banyak cakap, banyak kombur. Jadi apabila seseorang itu terlalu banyak ceritanya, terlalu banyak cakapnya, terlalu banyak komburnya, maka Rasul katakan ini adalah pertanda orang yang tidak baik. Karena apa? Karena ketika seseorang itu banyak cerita, banyak cakap, maka ini bisa mengandung, pertama bisa mengandung gibah, menceritain orang lain. Kemudian yang kedua bisa mengandung fitnah. Kemudian juga bisa mengandung kebohongan-kebohongan. Makanya Rasul katakan, apabila seseorang itu telah terlalu banyak cakapnya, ceritanya, komburnya, maka ini adalah pertanda orang yang tidak baik. Maka secara tegas Rasul mengingatkan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun khairun aw liyasmut, kata Rasul. Siapa saja yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia menjaga ucapannya. Menjaga ucapannya. Dan hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik-baik. Namun apabila tidak ada perkataan baik yang akan disampaikan, yang akan diucapkan, kata Rasul, auliyasmut, lebih baik diam. Ini Pak, orang yang sering cerita ini bisa kita lihat ketika di warung kopi, Pak. Warung kopi. Kalau sekarang istilahnya coffee cafe. Nah, ada di sana istilahnya 126. Satunya ini bukan nomor jitu, Pak ya, bukan nomor jitu. Satu gelas kopi. Dua potong roti. 6 jam bukombur, Pak. Yang diminum 1 gelas kopi, yang dimakan 2 potong roti, tapi ceritanya sampai setengah hari. Apa yang dibahas? Mulai dari calon presiden sampai calon jenazah, rata semua dibahas. Mulai dari yang baik, awalnya baik, menceritain yang baik, sampai pada akhirnya adalah yang tidak baik diceritai. Ini Pak. Jadi kalau kita adalah orang yang suka cerita, suka cakap, nah, ini pertanda orang yang tidak baik, kata Rasul. Maka lebih baik kita mengatakan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk orang lain, untuk dunia dan akhirat. Nah, auliyasmut, lebih baik diam ketika kita ingin mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik.
Maka sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Salah satu yang mengakibatkan pahala puasa yang kita lakukan itu akan berkurang atau bahkan habis, kam min shaimin, hanya sekedar mendapatkan dahaga dan lapar, adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Nah, ini Pak yang pertama. Pesan pertama yaitu bulan Ramadan pahala puasa akan berguguran bahkan habis, itu dikarenakan ucapan yang keluar dari mulut kita. Oleh karenanya, mari bulan Ramadan kita jaga ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita harus menahan. Salah satu yang kita tahan adalah ucapan yang keluar dari mulut kita. Ketika ucapan yang baik, persilahkan. Namun ketika kita ingin mengucapkan hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita diam. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saroful manan, yaitu keistimewaan, yaitu banyaknya orang-orang terdahulu itu rusak dikarenakan banyak tidur, Pak. Banyak tidur. Jadi kalau ada orang, Pak, atau mungkin kita yang dimana tempat duduk sebentar ketidur, tegeletak sebentar ketidur. Pigi wirid Yasin, baca Yasin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, sampai Yasin wal Qur'anil Hakim. Mulai itu Pak goyang-goyang, Pak. Goyang-goyang. Ini bukan nyindir, Pak. Ini kenyataan, Pak. Ada yang seperti itu, Pak. Begitu masuk tahtim masih juga tidur. Begitu selesai ada cerita kelenteng-kelenteng terbangun, Pak. Jadi pertanda orang yang tidak baik itu termasuk di mana tempat tidur. Maka yang perlu kita renungkan juga, Pak. Bahkan tidak jarang orang yang ketika melaksanakan sholat Jumat tatkala khotib berkhutbah juga tidur, Pak. Tidur banyak, Pak. Enak, Pak. Jadi begitu saya naik khotib, itu saya perhatiin satu persatu, Pak, itu. Hampir sepertiga dari jemaah pada tidur itu, Pak. Bukan dikarenakan khutbahnya terlalu panjang, tapi memang sudah bawaan badan. Di mana terduduk tidur. Pura-pura tidur, Pak, ya. Mudah-mudahan pura-pura tidur karena khusyuk. Jadi kalau sudah di mana tempat tidur, di mana terduduk tidur, ini pertanda orang yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat agama. Pergi perwiritan, baca Ummul Quran, setelah itu mungkin ada ceramah, dia tidur. Macam mana bisa dapat yang disampaikan? Pergi khotib salat Jumat, tatkala khotib berkhutbah juga tidur. Di sana banyak nasihat-nasihat ilmu yang diberikan kepada kita mengenai kehidupan dan kematian, kita juga tidur. Jadi ketika di mana tempat kita tidur, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu dan juga nasihat-nasihat agama. Maka kita adalah orang yang tidak baik, Pak. Apalagi bulan Ramadan, Pak. Kita bisa melihat ketika mulai dari jam 12 sampai asar, di mana masjid banyak itu, Pak, orang yang tergeletak, Pak. Banyak bertiduran. Jadi ketika ditanya, kok tidur aja, Pak, kerjanya, Pak? Iya, Ustaz. Namanya puasa, Ustaz, lemas. Jadi puasa dikambing hitamkan. Sehingga banyak orang bahkan mengkambing hitamkan puasa demi untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari nafkah, Pak. Banyak, Pak. Ini bukan nyindir, Pak, ya. Banyak tidak mencari nafkah. Alasan puasa, capek, haus, dan lapar. Jadi bawaannya tidur di rumah. Tidur di rumah. Jadi oleh karenanya sekalipun ketika kita berpuasa tidur itu adalah bagian daripada ibadah, bukan semua tidur itu ibadah. Kalau kita tidur mulai dari zuhur sampai maghrib, ini bukan ibadah, Pak.
Karena apa? Karena kewajiban sholat fardu asar lewat, Pak. Karena tidur. Ketika kita berpuasa tapi kita tidak sholat, ini diumpamakan orang pakai baju tidak pakai celana. Karena yang paling utama adalah sholat. Nah, jadi baju itu adalah puasa, celana itu adalah sholat. Kalau ada orang yang orang yang puasa tapi tidak sholat, itu sama seperti orang yang pakai baju tidak pakai celana. Oleh karenanya mari kita laksanakan, Pak. Kita puasa, kita laksanakan sholat, kita laksanakan ibadah lain. Insya Allah kita nanti bisa seperti Pak Asep, pakai jubah, pakai celana, pakai lobe lagi, lengkap. Kadang pakai sal lagi, luar biasa. Nah, ini. Jangan sampai kita nanti menghadap Allah tidak pakai celana. Karena kewajiban sholat itu adalah yang paling utama. Nah, ini pesan yang kedua. Jangan dikarenakan puasa kita mengkambing hitamkan puasa untuk tidak melaksanakan kewajiban termasuk mencari nafkah kita sehingga kita bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Kewajiban telah melaksanakan, puasa kita juga harus laksanakan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena tadi pesan Pak Asap 30 menit lebih kurang, jadi 5 menit lagi. Yang menyebabkan orang-orang terdahulu itu rusak, kata Ibrahim An-Nakhai, yaitu lifutuhil manan. Nah, yang pertama lifutuhil anam, lifutuhil qonam, dan kemudian lifutuhil manan. Dikarenakan banyak makan. Nah, jadi terlalu banyak makan ini juga merusak ini, Pak. Terlalu banyak merusak. Maka disampaikan Rasul, Pak. Disampaikan Rasul, perut kita ini, lambung kita ini harus kita bagi 3, Pak. Bagi 3. Sepertiga kita isi dengan makanan. Nah, sepertiga dengan makanan. Sepertiga lagi kita isi dengan minuman. Nah, yang sepertiga lagi ini kita sisakan untuk tempat udara. Jadi kalau tempat udara diisi juga makanan atau minuman, inilah, Pak. Nanti bisa kita lihat ketika berbuka puasa, Pak. Yang mana itu nafsunya luar biasa. Semua yang di hadapan mau dimakan. Bubur dimakan, kolak dimakan, risol dimakan, tahu goreng dimakan, habis dimakan. Selesai itu nampak cendol diminum, es teler diminum, es dawet diminum, semua diminum. Akhirnya tempat udara habis, Pak, nggak ada lagi. Nah, habis penuh semua. Akhirnya, Pak, nah, penuh semua, tempat udara habis, nggak ada tempat lagi. Begitu mau berangkat, mau berdiri, mau sholat maghrib, udah nggak kuat lagi, Pak. Sesak napasnya, Pak. Kenapa? Karena udaranya sudah habis ditempati oleh makanan dan minuman. Akhirnya apa? Akhirnya mau sholat maghrib sebentar lagi lah. Sebentar lagi lah. Sebentar lagi. Akhirnya waktu pun habis. Masuk Isya. Mau Isya juga sebentar lagi lah. Sebentar lagi lah. Akhirnya Isya pun lewat. Begitu terus, Pak. Karena apa? Karena kalau sudah kekenyangan bawaannya mau tidur. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai, yang mengakibatkan orang-orang itu terdahulu rusak dikarenakan banyak makan. Jadi Rasul katakan, makanlah sebelum terasa terlalu lapar, dan kemudian berhenti sebelum terasa terlalu kenyang. Kalau sudah terlalu kenyang kita baru berhenti, inilah Pak tadi, semua jadi malas. Ibadah malas, kerja malas, semua malas, bawaannya mau tidur. Inilah tak ubah seperti ular sawah, Pak. Ular sawah itu kalau sudah dapat mangsa dia, mungkin seekor kambing, anak kambing, itu bisa itu, Pak, seminggu dia bergulut aja, enggak kemana-mana. Menikmati santapan yang dia santap. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, begitu kekenyangan ngapain pun nggak bisa, ini sama dengan ular sawah, Pak. Nah, jadi
Makanya, mari bulan Ramadan jangan kita turuti hawa nafsu kita, namun ini bisa mengurangi nilai-nilai pahala puasa ibadah yang kita lakukan, atau bahkan membuat kita untuk tidak mampu melaksanakan amal ibadah. Sementara kita berniat bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan kiranya 3 hal yang saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, lifutuhil anam. Banyaknya orang terdahulu itu rusak dikarenakan banyak cakap. Jadi kalau ada di antara kita yang banyak cakap, tandai itu tanda orang yang tidak baik. Nah, tandai orang yang tidak baik. Pasti dia suka ngeritain orang lain, menggibah orang lain, bahkan memfitnah, melakukan cakap kebohongan-kebohongan. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang melakukan itu, ya kurangilah, Pak. Nah, jangan dilanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, yaitu lifutuhil qanam. Banyaknya orang-orang terdahulu itu rusak dikarenakan banyak tidur. Kalau ada di antara kita atau teman kita yang di mana tempat tidur, di mana bersandar tidur, pergi wirid yasin tidur, pergi ceramah pengajian tidur, ini adalah pertanda orang yang tidak baik. Bahkan ada lagi yang lebih parah, Pak, orang. Ada kawan saya, Pak, naik sepeda motor pun bisa ketidur, Pak. Coba bayangkan. Apa nggak luar biasa itu, Pak? Nah, dia cerita, aduh saya tadi ada mungkin 5 detik ketidur bawa kereta, hampir nabrak, katanya. Luar biasa, Pak, ini. Ada, Pak, ya, di antara kita, Pak, ya. Ada memang mungkin karena kurang tidur, Pak. Tapi ada yang bawaan badan memang. Iya, di mana duduk ketidur ada itu, Pak, orangnya. Faktor usia juga. Jadi ini pertanda orang yang tidak baik terlalu banyak tidur. Ketika kita dengarkan nasihat agama kita tidur, apa yang kita dapat? Makanya bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kalau nanti ditanya apa yang disampaikan Ustaz, saya nggak tahu. Itu tidur tuh, Pak. Tidur. Karena apa? Apa yang disampaikan tak tahu dia. Karena apa? Karena tidur. Makanya jangan tidur, Pak, supaya dapat ilmu agama, nasihat-nasihat untuk kebaikan kita. Kemudian yang ketiga yaitu terlalu banyak makan, Pak.